pertemuan yang tak disangka. Namanya Ibu Anya, 38 tahun, seorang guru bahasa Indonesia di sebuah SMA swasta di Bandung. Wajahnya tenang, matanya teduh, dan senyumnya lembut. Ia dikenal bijaksana dan sangat dihormati oleh murid-muridnya. Sudah hampir 10 tahun ia mengajar, dan selama itu pula, ia menjaga batas antara dirinya dan semua siswa, bahkan setelah mereka lulus. Namun hari itu, di sebuah kafe kecil di Dago, takdir mempertemukannya kembali dengan Raka, mantan muridnya yang kini sudah berusia 22 tahun dan tengah menempuh kuliah semester akhir. Raka jauh berubah. Ia tak lagi anak SMA yang pemalu. Sekarang, ia pria muda dengan postur atletis, tatapan percaya diri, dan senyum yang mampu mengganggu detak jantung wanita manapun. "Bu Anya?" sapa Raka sambil mendekat. Anya menoleh dan seketika wajahnya berubah. Ia mengenali mata itu. Mata yang dulu diam-diam memperhatikannya dari bangku belakang kelas. "Raka? Astaga, kamu sudah besar sekarang." Mereka duduk bersama, berbincang panjang. Awalnya penuh canggung dan nostalgia, tapi obrolan mereka mengalir begitu dalam. Raka sudah dewasa, pikir Anya. Ia bukan anak-anak lagi. Namun bahkan saat mereka bicara tentang topik biasa, ada ketegangan halus di udara, getaran yang tak bisa mereka abaikan. Pesona yang menjerat. Beberapa minggu berikutnya, pertemuan demi pertemuan terjadi. Raka sering kebetulan datang ke tempat yang sama. Anya menegur dirinya sendiri, mencoba menjauh, tapi Raka tahu bagaimana cara menyentuh bagian paling rapuh dalam hatinya. Mendengarkan, memuji, dan hadir di saat ia merasa sendiri. Suatu malam, setelah makan malam bersama, Raka mengantar Anya pulang. Hujan turun deras. Di teras rumahnya, dalam keheningan malam, Raka menatap Anya lekat-lekat. "Bu Anya, aku tahu ini salah. Tapi sejak dulu, sejak SMA, aku selalu punya perasaan sama ibu. Dan sekarang, aku nggak bisa pura-pura lagi." Anya gemetar. Ia menatap pria itu, mantan muridnya yang kini berdiri sebagai laki-laki sejati. Ia tahu ia harus menolak, tapi hatinya bergetar dan tubuhnya menyerah. Saat bibir mereka bersentuhan, waktu seakan berhenti. Hujan menjadi musik latar belakang, dan malam itu menjadi awal dari sesuatu yang tak bisa mereka hentikan. Dalam pelukan rahasia, hubungan mereka berlanjut diam-diam. Anya menjadi wanita yang berbeda saat bersama Raka. Lebih hidup, lebih liar, dan lebih jujur pada hasratnya. Mereka bertemu di hotel tersembunyi, kadang di apartemen Raka, tempat segala batas dilepaskan. Anya terkejut dengan sisi dirinya yang muncul bersama pria muda itu. Raka mencintainya bukan hanya karena fisiknya, tapi karena luka-luka batin yang ia sembunyikan. Ia mendengarkan saat Anya menceritakan kegagalan rumah tangganya, kesepian yang ia rasakan, dan kelelahan menjadi sempurna di mata orang lain. Raka mengisi kekosongan itu dengan perhatian, dengan ciuman yang panjang, dengan tangan yang membuat tubuh Anya merasa muda lagi. Batas yang mulai retak. Tapi cinta terlarang selalu punya harga. Salah satu guru lain melihat mereka di hotel. Bisik-bisik mulai beredar di sekolah. Anya gelisah. Raka ingin semua disudahi. Ia ingin Anya bersamanya sepenuhnya. "Apa kamu malu punya hubungan dengan aku?" tanya Raka suatu malam. "Ini bukan tentang malu. Ini tentang kehilangan segalanya, Raka. Aku guru. Kamu dulu muridku. Dunia gak akan mengerti." Namun yang tak dimengerti dunia adalah bagaimana dua orang bisa saling mencintai begitu dalam, meski dunia menolaknya. Klimaks. Hari itu,
Kepala sekolah memanggil Anya. Isu sudah sampai ke komite sekolah. Ancaman sanksi sudah di depan mata. Anya terpukul. Ia hanya punya dua pilihan, karirnya atau Raka. Malam itu ia menemui Raka untuk terakhir kali. Tangisan pecah di antara pelukan yang panas dan menyakitkan. Mereka bercinta dengan air mata, dengan kesadaran bahwa esok mereka tak akan bisa bertemu lagi seperti ini. Tubuh mereka saling menyatu, namun hati mereka perlahan hancur. Penutup yang terbuka. Beberapa bulan berlalu, Anya memilih mundur dari sekolah. Ia pindah ke kota lain, membuka kursus kecil. Raka lulus dan tak pernah berhenti mencari wanita yang mengajarinya apa itu cinta, bukan dari buku, tapi dari hati. Di suatu sore bertahun kemudian, di sebuah festival sastra di Yogyakarta, Raka berdiri di podium membacakan puisi tentang wanita yang mengubah hidupnya. Di antara kerumunan, seorang wanita berkerudung tipis menangis pelan. Mereka saling pandang. Cinta lama belum mati, hanya tertidur. Malam yang tak ingin berakhir. Seminggu setelah Anya mengundurkan diri dari sekolah, dunia seolah hening. Tak ada suara kelas, tak ada tumpukan tugas, tak ada murid yang menyapa, semua kosong. Namun yang paling membuat Anya merasa kehilangan adalah kehadiran Raka. Sampai suatu malam, suara notifikasi WhatsApp membuat dadanya berdegup. "Aku di depan rumah, Bu. Sendirian. Boleh aku bicara sebentar?" Ia membuka pintu. Dan di sana, Raka berdiri dengan mantel basah dan mata yang menyimpan kerinduan dalam. Tanpa kata, mereka masuk ke dalam. Ruang tamu menjadi saksi bisu saat Anya meraih pipi Raka dan menciumnya pelan, bukan karena nafsu semata, tapi karena rindu yang menyesakkan dada. Malam itu mereka kembali menyatu, bukan dengan desakan, tapi dengan penghayatan. Setiap ciuman terasa seperti perpisahan yang tertunda. Setiap sentuhan terasa seperti pengampunan dari luka. Raka mengangkat tubuh Anya ke atas meja makan. Di sana lampu temaram, nafas keduanya berpadu. Jemari Raka menjelajahi tubuh wanita itu dengan lembut, perlahan membuat Anya menggigil. Ia bukan sekadar Bu Anya malam itu. Ia adalah wanita utuh yang mencintai dan dicintai tanpa beban. Tubuh mereka menyatu. Suara nafas, bisikan rindu, desahan dan air mata bercampur. Setelah itu, mereka terbaring berdua, tanpa selimut, hanya kulit dan pelukan yang menghangatkan malam. "Aku akan menunggumu, dimanapun kamu berada," bisik Raka di telinganya. Jalan sunyi. Hari-hari berikutnya Anya memilih menjauh. Ia tahu bahwa jika dibiarkan, hubungan ini bisa melukai lebih banyak orang. Raka masih muda, hidupnya masih panjang, sedangkan dirinya sudah terlalu sering lelah. Ia menulis surat panjang, tidak dikirim, hanya disimpan dalam laci. "Raka, kamu pernah jadi muridku, lalu jadi cahayaku. Tapi aku tak ingin jadi bayangan yang menahanmu tumbuh. Jika suatu hari kamu menemukan cinta yang baru, cintailah dengan jujur. Tapi jika tidak, mungkin kita ditakdirkan bertemu lagi." Beberapa bulan kemudian, Raka lulus. Ia mulai menulis puisi, menjadi penulis muda yang dikenal. Salah satu puisinya viral. "Kamu datang dalam bentuk pelajaran, lalu jadi soal yang tak bisa kupecahkan. Kita bertemu di tempat salah, tapi perasaan ini tak pernah salah." Anya membacanya dalam diam, dari layar ponsel di kafe kecil kota baru yang ia tempati. Ia tersenyum, perih dan bangga bercampur. Akhir terbuka. Mereka tidak bersama, tapi cinta itu masih ada, menggantung seperti hujan yang tak jadi turun. Mereka tahu dunia belum siap menerima mereka. Tapi, siapa tahu, suatu saat nanti, di tempat dan waktu yang lebih tepat, mereka bisa menyambung kembali kisah yang tertunda.
perempuan bernama Keira. 3 bulan berlalu, Raka kini mulai dikenal di dunia sastra kampus. Puisinya dimuat di berbagai platform, dan ia sering diundang ke acara-acara literasi. Di sanalah ia bertemu Keira, seorang editor muda yang cerdas, jenaka, dan sangat mengagumi karya-karya Raka. Keira bukan Anya. Ia ceria, blak-blakan, dan membawa warna yang berbeda dalam hidup Raka. Tapi justru itu yang membuat hati Raka terguncang. Mereka sering mengobrol hingga larut malam. Satu malam, setelah acara peluncuran buku antologi, Keira mendekatkan wajahnya dan tanpa izin menciumnya sekilas, tapi cukup dalam untuk membangkitkan perasaan bersalah. Raka menolak halus, tapi ia tahu Keira bisa saja menjadi pelarian yang aman, berbeda dengan hubungan yang disembunyikannya bersama Anya. "Kamu belum selesai dengan masa lalumu ya?" tanya Keira di suatu malam. Raka tak menjawab. Pertemuan diam-diam. Anya melihat foto Raka dan Keira di Instagram. Senyum mereka tampak serasi, dan meski tak ada keterangan romantis, ia bisa membaca situasinya. Malam itu, Anya menulis ulang surat yang dulu belum pernah dikirim. Tapi kali ini ia mencetaknya, melipatnya, dan menyelipkan ke dalam amplop. Ia datang ke acara pameran buku tempat Raka tampil sebagai bintang tamu. Ia tidak menghampiri, ia hanya menitipkan surat itu pada panitia. Sore itu, setelah pameran usai, Raka membaca surat Anya di balik panggung. "Aku tidak akan menahanmu di antara bayang-bayang. Hidupmu terlalu terang untuk dirusak oleh cinta yang tersembunyi. Tapi jika hatimu masih memilihku, temui aku di tempat pertama kali kita bicara. Kafe kecil itu di Dago, Sabtu pukul 7 malam. Kalau kamu datang, kita mulai dari awal, tanpa sembunyi. Kalau tidak, aku akan tahu jawabannya." Hari Sabtu, pukul 18.55, Anya duduk di meja dekat jendela. Tangannya gemetar memegang cangkir kopi. Setiap orang yang masuk membuat jantungnya berdegup. Pukul 19.02, ia menunduk. Mungkin Raka memilih masa depan. Pilihan yang lebih masuk akal. Tapi tiba-tiba, seseorang berdiri di depannya. Ia mendongak. Dan di sana, Raka berdiri dengan senyum getir di wajahnya. "Aku terlambat, tapi belum menyerah." Anya bangkit. Mereka berpelukan. Bukan pelukan penuh hasrat seperti dulu, tapi pelukan orang-orang yang memutuskan untuk melawan dunia bersama. Tubuh yang mengerti. Kafe itu menjadi saksi awal baru mereka. Setelah pertemuan itu, Anya dan Raka menghabiskan malam bersama di sebuah villa kecil di Lembang. Tempat terpencil yang hanya dihuni oleh suara angin dan detak jantung yang berani. Hujan turun pelan. Mereka masuk ke kamar dengan lampu kuning temaram dan aroma kayu yang menenangkan. Anya berdiri di depan cermin, melepaskan syal dari lehernya perlahan. Ia tidak malu lagi, tidak menutupi usia atau keraguan. Ia hanya ingin jujur, ingin dicintai, dilihat, disentuh, bukan sebagai guru, bukan sebagai mantan, tapi sebagai wanita. Raka berdiri di belakangnya. Tatapan matanya bukan milik murid, tapi laki-laki yang tahu betul apa yang ia inginkan. Ia menyentuh pinggang Anya, lalu membisikkan, "Kamu tahu, dari semua puisi yang pernah kutulis, tubuhmu adalah yang paling indah kutafsir." Anya menutup mata. Ia tak bisa melawan lagi. Ciuman pertama terasa seperti doa yang terkabul. Raka menuruli lehernya perlahan dan jemarinya mengeksplorasi setiap inci kulit Anya seolah sedang membaca sajak yang belum selesai. Mereka menjatuhkan diri ke atas ranjang. Anya di bawah, rambutnya terurai di atas spray putih. Bibirnya terbuka separuh. Nafasnya naik turun dalam irama yang memabukkan. Tubuh mereka menyatu lagi, tapi kali ini tidak karena pelarian. Bukan karena rasa bersalah, melainkan karena cinta yang sudah berdamai dengan luka. Desahan Anya menyebut nama Raka. Nafasnya memendek tiap kali Raka menyusuri lekuk tubuhnya. Mencumbu penuh sabar, tak terburu-buru, seperti sedang mencintai dengan seluruh waktu yang dimiliki. Malam itu tidak hanya panas,
tapi dalam. Rasa yang tidak bisa ditulis, hanya bisa dirasakan. Di kulit, di dada, di sela pelukan. Bersinar, semakin banyak sorotan datang. Wartawan mulai menelusuri latar belakangnya. Salah satu media gosip yang baru pagi menjelang, burung-burung berkicau, kabut masih menggantung tipis. Anya bangun lebih dulu. Ia mengenakan kemeja Raka yang kebesaran dan berjalan ke balkon. Udara dingin menyentuh kulitnya, tapi ia merasa hangat dari dalam. Tak lama, tangan Raka melingkari perutnya dari belakang. Ia mencium bahu Anya pelan. "Kamu bahagia," bisiknya. Anya mengangguk lalu membalik badan, menatap mata pria muda yang kini tak lagi ia pandang sebagai murid, tapi sebagai kekasih yang ia pilih. "Aku ingin berhenti merasa bersalah," kata Anya lirih. "Kita nggak melakukan hal yang salah. Kita hanya jatuh cinta. Sedikit terlambat." Mereka berciuman lagi di bawah kabut pagi. Lembut, dalam, hangat. Tak ada yang terburu-buru. Karena mereka tahu, untuk pertama kalinya, cinta ini tak perlu bersembunyi. Panggung terakhir. Beberapa bulan setelah mereka menjalin hubungan secara terbuka, Raka mulai mendapatkan tawaran dari penerbit besar di Jakarta. Bahkan salah satu puisinya yang paling ikonik, Tubuh yang Mengerti, diangkat jadi proyek antologi nasional. Namun semakin terang nama Raka mendapat bocoran tentang hubungannya dengan Anya, mantan gurunya. Berita itu menyebar. Judulnya provokatif. Penulis muda Raka Aditama ternyata pacari mantan gurunya sendiri, 16 tahun lebih tua. Komentar netizen tajam, penuh cemoohan. Raka dihujat karena dianggap tidak layak jadi panutan. Sebagian fans kecewa. Sebagian menganggap hubungan mereka tidak sehat. Penerbit yang semula hendak menerbitkan buku barunya mulai menarik diri. Sponsor mundur. Bahkan undangan ke festival sastra luar negeri pun dibatalkan. Manajer Raka menyarankan, "Kalau kamu akui hubungan ini hanya fase sesaat, kami bisa bersihkan nama kamu. Tapi kamu harus jauh dari perempuan itu." Air mata dan gairah. Di apartemen kecil mereka, Anya duduk menatap dinding. Ia tahu waktunya datang. Raka masuk, meletakkan ponselnya, dan tanpa bicara, memeluk Anya dari belakang. Lama, diam, berat. "Kamu harus pergi, Rak," bisik Anya. "Kamu nyuruh aku ninggalin kamu?" Suaranya gemetar. "Bukan karena aku nggak cinta, tapi karena aku cinta terlalu dalam." Anya berbalik, memandangi wajah pria muda yang telah merobek dan menyusun kembali hatinya dari awal. Ia mencium kening Raka, lalu bibirnya. Lembut, tertahan, lalu pecah menjadi ciuman yang dalam. Putus asa, namun penuh rasa. Malam itu mereka bercinta seperti sedang mengucapkan selamat tinggal. Keringat, air mata dan bisikan bercampur. Tubuh Anya mencengkeram Raka erat-erat, seolah mencoba menyimpan laki-laki itu dalam dirinya selamanya. "Jangan lupakan aku," bisik Anya dengan suara nyaris tak terdengar. "Kamu akan jadi satu-satunya yang tak pernah bisa kuhapus dari puisi manapun," jawab Raka. Penutup bab, pilihan. Keesokan paginya, Raka membuat keputusan. Ia menolak tawaran membersihkan citranya. Ia menulis status publik. "Ya, aku mencintai mantan guruku. Dan ya, kami saling mencintai secara dewasa. Jika itu membuat karirku hancur, biarlah. Aku tak akan menyangkap cinta paling jujur yang pernah aku rasakan." Berbagai media membanjiri halaman komentar. Tapi Anya tahu, Raka. Setelah kejujuran, hari-hari setelah pengakuan publik, itu berat. Raka kehilangan sebagian penggemar. Penerbit besar membatalkan kontrak, dan beberapa media tetap menyindir hubungan mereka sebagai tak pantas. Tapi, di balik gelombang penolakan, perlahan muncul suara-suara baru. Sebuah komunitas sastra independen menerbitkan esai dukungan untuk Raka.
Jika cinta tak melanggar hukum dan terjadi antara dua orang dewasa yang saling menyetujui, siapa kita untuk menghakimi? Tak disangka, puisi-puisi Raka justru jadi lebih viral. Videonya membacakan puisi "Tubuh yang Mengerti" di panggung terbuka, ditonton jutaan orang. Lalu, sebuah penerbit indie dari Yogyakarta menghubungi Raka. "Kami tidak hanya ingin menerbitkan puisimu, kami ingin menerbitkan kebenaranmu." Anya melihatnya diam-diam dari layar ponsel. Ia tak ingin menghalangi, tapi diam-diam matanya basah. Panggung baru. Setahun kemudian, Raka berdiri di panggung sastra internasional di Singapura. Buku puisinya berjudul "Milik yang Tak Diakui" menjadi salah satu karya paling dibicarakan tahun itu. Anya duduk di barisan depan, tidak sebagai rahasia, tapi sebagai tamu undangan, sebagai kekasih, sebagai sumber inspirasi. Raka membaca puisi baru yang belum pernah diterbitkan. Dia bukan hanya tubuh yang mengerti, tapi suara yang membela saat dunia membisu. Dia bukan sekedar kisah terlarang, tapi rumah yang membuatku berani pulang. Tepuk tangan pecah. Kali ini bukan karena nama besar, tapi karena keberanian mencintai tanpa topeng. Malamnya, mereka kembali ke kamar hotel. Tidak ada lagi rasa bersalah, tidak ada lagi rasa takut. Anya membuka gaunnya perlahan, dan Raka mendekat, mengecup tengkuknya dengan pelan. "Hari ini aku menang, tapi kamu hadiah paling besarnya." Cinta mereka berpindah dari rahasia menjadi perayaan. Tubuh mereka bersatu malam itu bukan untuk bersembunyi, tapi untuk merayakan perjuangan. Setiap desahan, ciuman, dan pelukan terasa seperti pengakuan bahwa mereka layak memiliki kebahagiaan ini. 3 tahun kemudian, buku mereka bersama berjudul Murid dan Guru, Sebuah Cinta Tanpa Kurikulum, dirilis dan menjadi bestseller. Anya kini menjadi pembicara tentang cinta dewasa dan kebebasan perempuan memilih hidupnya sendiri. Raka, ia menjadi salah satu penyair muda paling berpengaruh di Asia. Dulu mereka dicibir, kini mereka dipelajari. Karena cinta memang tak pernah perlu izin. Cinta tidak selalu datang di waktu yang tepat, tapi ketika ia datang dengan kejujuran dan keberanian, ia mampu menembus batas, menantang dunia, dan memberi arti baru pada kata setia. Raka dan Anya bukan kisah biasa. Mereka pernah jadi rahasia, lalu jadi perlawanan. Kini mereka jadi bukti bahwa mencintai dengan jujur, meski sulit, adalah bentuk tertinggi dari keberanian. Terima kasih sudah menonton kisah ini sampai akhir. Jika kamu suka cerita seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Tulis di kolom komentar, apa kamu pernah mencintai seseorang yang tidak seharusnya kamu cintai? Tapi hatimu tak bisa berpaling? Sampai jumpa di kisah berikutnya. Karena di dunia ini, yang terlarang bukan selalu berarti salah.